Rekan-rekan sales Shopee, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Video ini adalah video kedua dari webinar Kampus Shopee yang membahas tentang iklan Shopee. Yang membawakan materi ini adalah Mas Otri yang merupakan mentor dari Kampus Shopee. Yang belum menonton video bagian pertama, silahkan ditonton dulu. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Di video pertama sudah dibahas tentang yang pertama pengertian iklan, yang kedua itu tujuan iklan, yang ketiga adalah cara isi saldo. Nah, untuk video bagian 2 ini kita akan membahas sekitar 4 poin. Poin yang pertama adalah cara pemilihan produk yang akan diiklankan, kemudian cara memilih keyword, kemudian cara menentukan biaya per klik, dan yang terakhir adalah jenis-jenis tipe pencocokan iklan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Untuk iklan pencarian produk, nah baru kita bahas lebih dalam nih di sini. Keuntungannya apa? Meningkatkan penjualan bisa. Terus juga bisa meningkatkan posisi produknya teman-teman juga. Nah, gimana caranya untuk create-nya? Apa tipsnya? Di sini aku kasih nih. Kita masuk dulu nih ke iklan Shopee. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja kayak buat iklan baru, terus iklan pencarian, ya, pilih yang produk. Nah, di sini untuk nentuin modal, pilih yang dia, kalau misalnya teman-teman nggak punya modal yang besar, sehari-harinya itu terbatas modalnya, nah itu bisa pilih yang tentukan modal. Saranku pilih yang tentukan modal, biar nggak boncos. Habis itu tentuin modal hariannya. Gimana cara nentuin modal hariannya? Nanti aku bahas. Tunggu, ya sabar. Terus habis itu tinggal dipilih yang modal harian. Periodenya untuk dapatin data yang lebih komplit, konkret, dan bisa dianalisa dengan bagus, itu pilih periodenya yang kalau bisa 2 minggu. Ya, minimal 2 minggu untuk kita bisa analisa datanya. Oke. Terus untuk pengaturan produknya ini, kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet gitu kan, itu bisa ditinggal dipilih beberapa produk, dia akan otomatis menggunakan pengaturan pakai pilih kata kunci yang otomatis. Ya, pakai pilihan otomatis dia kalau kita multiple produk, bisa sampai 50 produk. Tapi kalau misalnya teman-teman mau atur satu persatu produknya, itu kita bisa setting manual juga. Gitu. Nah, misalnya nih, contoh, ini bisa kelihatan nih produk yang kita mau iklanin, yang direkomendasiin itu yang mana, yang penjualan sebulannya itu bagus, yang paling tinggi, yang kita taruh gitu. Karena ini akun contoh, jadi nggak bakal ada penjualan ya. Nah, contoh kayak aku mau mukena gitu. Konfirmasi, terus abis itu di sini kalau misalnya teman-teman mau gabungin nih, aku mau lebih optimal lagi pakai otomatis juga, pakai kata rekomendasi pencarian yang manual. Bisa, ya. Kalau salah satu doang bisa nggak? Cuma manual doang, nggak pakai otomatis? Bisa juga, tinggal dia nonaktifin aja. Tapi biar lebih maksimal lagi, biar lebih optimal, saranku diaktifin pilih otomatisnya. Terus, kata kuncinya jangan kebanyakan. Ya, banyak yang aku udah banyak ngobrol sama seller-seller juga yang ngasih tahu, aku pakai semuanya Kak yang ada di rekomendasi. Balik lagi, yang direkomendasi ini apakah nyambung sama produknya? Belum tentu. Contoh kayak ini nih, paku payung, ngapain? Produk kita mau kena gitu. Klip kertas, paku, klip, buku, pin, kertas. Nih, nggak ada yang nyambung gitu kan. Nah, kita bisa hapus-hapus saja. Paku payung. Nih, apa nih? Nggak ada yang nyambung nih. Ya kan? Makanya di sini kita bisa matiin nih, kayak misalnya aku mau nonaktif, mau matiin semuanya. Terus aku mau pakai kata kunci yang aku udah riset sendiri.
Gimana cara riset kata kuncinya? Itu teman-teman selain dari fitur iklan Shopee-nya, oke. Kalau di luar dari iklan Shopee-nya, itu kita bisa cari kayak Google Keyword Planner sama Google Trends. Itu bisa jadi patokan kita juga. Kayak di Indonesia ini yang produk yang kita punya ini, masukin judul produknya. Kalau judul produknya kayak gini, biasanya yang dicari orang apa sih kata kuncinya? Itu yang kita masukin. Itu juga bisa jadi rekomendasi kita. Habis itu, kita tinggal masukin di sini. Misalnya, mau kena motif gitu kan. Oke. Nah, kita lihat nih. Mau kena motif. Mau kena dewasa, mau kena motif bunga gitu. Kita coba lihat, oh volume pencariannya lumayan tinggi. Terus kena motif dewasa. Dan kita coba masukin gitu. Oh ternyata lumayan nih. Nah, konfirmasi. Untuk kata pencarian ini, ya kata pencariannya, idealnya berapa sih Kak yang kita gunain gitu. Ya, berapa sih yang kita gunain idealnya? Kita bisa gunain itu 3-5 kata kunci. Maksimal semaksimalnya itu adalah itu 10. Jadi 3-5 kalau kita pengen coba dulu gitu kan, karena kita pengen trial dulu yang lebih bagus yang mana nantinya biar kelihatan yang paling worth buat produk kita itu yang mana, kita bisa pakai sampai 10. Jangan terlalu banyak. Salah satu yang bikin boncos itu ya, kalau salah satu yang bikin boncos itu adalah terlalu banyak produk yang diiklanin. Yang kedua, terlalu banyak kata kunci yang digunain. Oke, produk yang kita iklanin itu berapa Kak idealnya? 3-5 produk aja cukup, tapi pastiin itu adalah produk-produk hero di tokonya teman-teman. Ya, kata kuncinya 3-5, maksimalnya itu di 10. Gitu. Oke. Nah, ini aku suka nih Kak Siti nih. Kalau saya kuncinya create produk yang unik, paling penting juga riset produk. Yes, karena unique selling point itu penting. Unique selling point itu ada di mana? Pertama dari foto produk. Kita jualan foto produk nih. Aku sedikit keluar ya, karena banyak yang banyak yang berdebat nih di kolom chat. Jadi kita nih misalnya kita jualin produk A. Produk A ini yang jual di Shopee ada 1000 toko lainnya yang jualan produk A. Kalau kita kayak fotonya sama, deskripsinya sama, terus juga pelayanannya sama, ya nggak ada unique selling point kita nggak ada. Nah, unique selling point kita bisanya di mana? Yang pertama, fotonya kita bikin lebih menarik lagi. Di mana cari inspirasinya? Banyak. Di Instagram sekarang juga udah banyak. Gimana cara foto produk yang bikin produk kita makin unik. Ya kan? Kasih beberapa angle, kasih video yang nerangin tentang cara penggunaan produk kita atau keunggulan dari produk kita. Di foto produknya kita bisa masukin ya kan kata-kata yang bisa jadi mempengaruhi orang kayak si produk kita itu keunggulannya kayak gini loh, kayak gini gitu. Itu kita bisa lakuin juga. Ya, selain itu waktu pengemasan yang kita lakuin itu juga berpengaruh terhadap semakin bagusnya posisi produk kita, itu juga berpengaruh. Ya, itu juga berpengaruh. Jadi kayak bales chat itu juga berpengaruh. Itu juga masuk unique selling point. Jadi banyak hal yang sebenarnya hal-hal yang simple, hal-hal yang kecil, detail kecil itu banyak yang dilupain sama seller. Makanya kita pengen ingetin terus. Ya, untuk iklan yang di produk yang diiklanin itu 3-5 produk Kak, itu cukup. Jadi produk-produk yang diiklanin itu produk-produk yang hero di tokonya Kakak. Oke. Nah, ini balik lagi nih. Yang pertama yang kita lihat kalau kita milih kata kunci adalah volume pencariannya. Oke, volume pencariannya. Cari volume pencarian yang bagus.
volume pencarian yang bagus itu berapa, ya kan? Ribuan sampai puluhan ribu itu bagus. Terus selanjutnya, kalau volume pencariannya udah oke, harga rekomendasinya kita lihat lagi. Kita cocokin lagi nih sama kantong kita. Kalau emang nggak cocok sama harga rekomendasi, namanya harga rekomendasi gitu kan yang direkomendasiin. Kalau misalnya nggak cocok, ya kita pasang yang harga yang kita cocok. Tapi, nah balik lagi, namanya harga rekomendasi, ini salah satu yang bikin produk kita itu muncul di atas. Tapi kalau misalnya kita nggak sanggup, kita pengen cek dulu gitu kan, kita pasang di bawah harga rekomendasi. Yang selanjutnya harus kita lihat adalah peringkat rata-rata produk kita. Peringkat rata-ratanya bagus atau enggak? Gitu. Peringkat rata-ratanya oke atau enggak? Kalau peringkat rata-ratanya enggak oke, ya berarti kita coba pakai kata kunci lain. Jangan kita paksain pakai kata kunci yang mahal-mahal itu, karena ada trik-triknya untuk milih kata kunci. Selain pertama, misalnya aku jualnya charger nih, ini charger yang aku mau iklanin gitu, aku bisa bikin turunan kata kunci nih kayak charger dengan yang pertama charger dengan ejaan benar, ya, ejaan bahasa Inggris yang benar. Yang kedua bisa aku bikin nih CARJER. Kenapa? Contoh, kita coba nih masukin charger, ya kan? Banyak nggak yang cari? Nih, charger murah, charger original, charger gitu kan. Ejaan-ejaan yang kayak gini kita bisa manfaatin tuh. Oke? Itu triknya itu satu. Nggak melulu dengan kata-kata yang benar itu menjamin. Nggak. Karena banyak juga pembeli kita di Indonesia yang masih, apalagi dengan produk yang istilah-istilah bahasa Inggris, itu diketiknya pakai bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia sesuai bacaannya, masih banyak yang ketik kayak gitu. Nah, kita bisa pakai yang kayak gitu tuh. Ya, itu salah satu triknya. Tadi yang tadi aku bilang, harga rekomendasi bisa teman-teman ikutin, atau misalnya nggak cocok, terlalu tinggi, nggak sanggup gitu kan, itu bisa tuh pakai biaya rekomendasi yang lebih kecil tapi dipantau. Kalau misalnya peringkat rata-rata produknya itu terlalu besar, ya berarti kita bisa ganti kata kunci lain yang harga rekomendasinya masih masuk kantong kita. Kayak balik lagi, harga rekomendasi ini sesuai sama demand. Makin banyak yang gunain, itu semakin tinggi harga rekomendasinya. Dia bersifatnya fluktuatif. Nah, terus contoh, aku pakai satu kata kunci cuma mau kena doang. Coba nih. Nah, contoh ya. Oke, aku masukin mau kena. Nah, di sini aku ada nih mau kena motif dewasa. Nah, kalau untuk mau kena ini, dia kan kata-kata umum. Selain kata-kata umum, dia juga volume pencariannya udah gede banget nih, 200.000. Tipe pencocokannya, apa yang bisa kita pakai? Saranku, pakainya yang spesifik. Kenapa? Ya, karena kalau satu kata doang dan itu kata-kata umum, atau dua kata dan itu masih kata-kata umum, kayak contoh sendal jepit, itu kan masih kata-kata umum. Ya kan, biar orang-orang yang nyari sendal jepit, dia ngeklik sendal jepit itu, yang ketemu produk kita juga gitu. Itu gimana? Ya kita pakainya yang spesifik. Kalau misalnya kita pakai yang kata pencarian yang lebih dari 2 kata, itu kita bisa pakai luas. Ya, yang kata-kata nggak umum itu kita bisa pakai luas. Atau volume pencariannya kecil, kita bisa pakai yang luas. Kenapa? Kayak misalnya dia ketiknya mau kena motif, ya, atau dia ketiknya motif dewasa gitu, atau dewasa doang, atau motif doang, itu kemungkinan iklan kita akan muncul. Kalau untuk luas, kita pengen orang-orang tahu sama produk kita, kita bisa pakai pencocokan luas. Tipsnya lagi di sini, lihat volume pencarian, cek dulu kata kunci yang kita gunain, kata pencarian yang kita gunain, itu kata-kata umum atau enggak. Kalau kata-kata umum dan volume pencariannya tinggi, itu pakai yang spesifik. Yes, betul Kak Siti Uli Hidayah. Wah, mantep nih Kak Siti nih.
riset produk, riset keyword. Kita jangan pernah berhenti riset. Jangan cuma upload produk udah terus ngiklan gitu dengan harapan kita bakal bakal bagus penjualannya. Belum tentu. Di perusahaan yang gede aja dia harus benchmark dulu, dia harus riset ini segala macam dulu, riset pasar dulu, dan segala macamnya harus dia cek dulu gitu kan. Jadi nggak main asal pasang iklan udah dengan harapan habis itu oke penjualannya, nggak gitu konsepnya. Jangan sampai kita terbuai dengan hal-hal kayak gitu. Ya, riset terus. Karena semua itu berkembang. Nah, terus abis itu nih udah selesai kita setting biaya iklannya semuanya, harga rekomendasi udah sesuai sama rekomendasi atau misalnya nggak sesuai kita turunin, kita cek lagi di rata-rata peringkat iklan. Ya, untuk spesifik luasnya itu tergantung dari kata kuncinya dan volume pencariannya. Oke, abis itu udah tinggal kita aktifkan iklan. Oke. Sampai sini, sebelum lanjut ke yang lain, ada yang mau ditanyain? Kalau kita nggak ingin mengiklan lagi suatu produk, saya coba hapus, kok tidak bisa ya? Iya, dinonaktifkan doang, Kak. Emang dinonaktifkan doang. Kita udah bilang mungkin bisa disaranin juga tuh ke kolom pertanyaan karena ada kakak dari iklan Shopee di kolom pertanyaan. Jadi produk yang kita udah iklanin kalau nggak aktif dia masih ada di situ, tapi datanya itu doang yang ada. Gitu. Jadi nggak ada masalah kok sebenarnya itu. Oke. Cara cek peringkat produk yang diiklankan di sebelah mana? Di sini, Kak. Nanti aku kasih lihat juga. Jadi masuk ke dashboard iklannya, di situ kan ada data-data produknya, klik aja produk yang kita iklanin itu ada di rata-rata peringkat iklannya di berapa itu kelihatan di situ. Oke. Nah, jadi di sini untuk yang teman-teman ketahui, biaya rekomendasi minimal itu adalah 200 per klik. Ya, minimal dan maksimal itu 12.000 per klik. Oke, itu untuk biaya per klik tergantung harga rekomendasi tergantung dari demand. Kalau misalnya teman-teman nemuin di atas 12.000 untuk harga rekomendasinya, laporin ke CS Shopee biar nanti ditindaklanjutin. Oke, sekian dulu video untuk bagian yang kedua. Tadi sudah dibahas beberapa poin yang saya akan ulas tentang cara pemilihan produk, cara memilih keyword, kemudian cara menentukan biaya per klik, dan tipe pencocokan iklan. Untuk selanjutnya, nanti saya akan upload video part yang ketiga. Silahkan ditunggu, dan nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat berjualan, semoga ordernya ramai.